Halo Sobat Undi, selamat datang di Undi Talks, ruang ngobrol inspiratif seputar mimpi, peluang, dan masa depan. Kembali lagi bersama saya Lutfi Amalia PhD yang menjadi pembawa acara Undi Talks. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai profesi di balik laboratorium medis. Tentunya saya tidak sendirian karena di sini sudah hadir Ibu Ratih Ajeng M.Biomed yang merupakan Kaprodi D3 Analis Kesehatan dan juga peneliti. Selamat datang Ibu Ratih. Selamat datang. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, meskipun cuaca hujan, tapi tetap semangat untuk melakukan live talk show hari ini. Luar biasa. Nah, boleh dong perkenalan dulu kepada Sobat Undi mengenai Ibu Ratih. Oke, terima kasih Bu Lutfi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratih Ajeng, biasa dipanggil Ratih. Di sini saya diamanahi sebagai Kepala Program Studi D3 Analis Kesehatan dan juga sebagai peneliti. Oke, nah kemudian Ibu kan menjadi ketua program studi D3 Analis Kesehatan, begitu ya? Betul sekali. Nah, sebetulnya apa sih yang menarik dari program studi ini? Program studi D3 Analis Kesehatan. Nah, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih, bahwasanya mungkin ada yang masih bingung, Bu, D3 Analis Kesehatan itu tuh ada juga yang orang-orang mengenalnya sebagai teknologi laboratorium medis. Jadi mungkin di sini saya akan lebih banyak menggunakan istilah teknologi laboratorium medis atau TLM. Oke. Nah, karena memang mengikuti dari Permendikbudristek sama SK Permenkes. Nah, jadi apa itu program studi D3 TLM atau teknologi laboratorium medis? Program studi ini adalah program studi yang belajar tentang memahami seni belajar tubuh. Nah, jadi belajar tentang seni tubuh ini belajar banyak hal. Yang pertama dari sampel biologis, bagaimana kita mendiagnosis sampel jaringan ini untuk mendukung diagnosis dokter. Nah, biasanya nanti lulusan dari analis kesehatan ini kita nyebutnya ATLM. ATLM ini adalah tenaga laboratorium medis yang nantinya bertugas untuk melakukan pemeriksaan sampel biologis. Sampel biologis itu ada macam-macam. Ada urin, ada darah, ada cairan tubuh, ada jaringan untuk membantu dokter menegakkan diagnosis dan juga untuk menentukan terapi pasien. Jadi tugasnya sangat mulia sekali. Oke, berarti profesi ini sebetulnya sangat penting sekali ya Penting untuk sekali. di dunia medis. Betul. Karena semacam mungkin jadi core-nya untuk pemeriksaan macam-macam begitu ya. Betul sekali. Karena memang hasil diagnosis dokter itu 70% itu bergantung pada hasil laboratorium. Oke, baik. Nah, kemudian untuk proses pemeriksaan laboratoriumnya itu gimana sih Bu? Supaya Sobat Undi ini ada gambaran yang pengen masuk ke jurusan ini. Oke, kita kasih clue sedikit ya. Misal kita belajar studi kasus deh. Misal ada pasien A. Pasien A ini dia sakit batuk-batuk kok nggak sembuh-sembuh ya gitu loh. Tiba-tiba dia berobat ke rumah sakit bertemu dengan dokter B. Nah, ternyata si dokter B ini melakukan anamnesis. Anamnesis itu ibaratnya kayak wawancara lah. Nah, ternyata dilihat-lihat kayaknya dia suspek sakit TB misalnya. Diambillah sampel dahaknya. Nah, nanti dari sampel dahak itu akan dilakukan analisis laboratorium oleh ahli TLM, ATLM. Nah, di situ peran ATLM untuk menganalisis sampel laboratorium ini. Nah, setelah didapat, dilihat, ternyata sampelnya ini ada bakterinya nih, ada bakteri TB-nya. Nah, dilaporkanlah data tersebut ke dokter. Nah, untuk bisa masuk datanya ke dalam laboratorium, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pra-analitik, lalu tahapan analitik dan tahapan pasca analitik. Lumayan banyak nggak sih? Banyak banget ya. Terus dari tahapan pra-analitik nih teman-teman, dari tahapan pra-analitik ini kita akan belajar bagaimana untuk persiapan sampel. Terus kalau misalnya kita di rumah sakit, kita kan biasanya sering nih Bu disuruh puasa dulu ya, jangan makan minum selama 2 jam. Nah, itu hubungannya apa? Nah, ya karena itu kan nanti sampelnya akan dipengaruhi dengan kondisi dari si pasien tersebut. Nah, habis itu persiapan alat, sampel, pasiennya bagaimana, itu masuk dalam tahapan pra-analitik.
Lalu kita masuk ke sampel analitik. Nah, tahapan analitiknya ini merupakan tahapan aktual di laboratorium, di mana di sini ada kalibrasi alat, melakukan prosedur analisis sesuai dengan SOP laboratorium, lalu memastikan nih alat ini berjalan dengan baik dan konsisten. Dan tahapan yang terakhir itu adalah tahapan pasca analitik, di mana setelah hasilnya keluar, itu nanti ahli analis kesehatan atau analis laboratorium ini memastikan hasilnya itu sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Jadi perlu evaluasi kembali. Sangat panjang. Oke, panjang ya. Dan Hmm. makanya kenapa dibilang ini penting banget nih untuk profesi ini di bidang medis. Betul. Nah, kemudian keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa kalau misalnya mau daftar di program studi analis kesehatan? Oke, yang pertama kalau misalnya belajar analis kesehatan, jangan takut kalau misalnya Bu, background saya IPS atau misalnya Bu, saya bukan anak IPA gitu loh. Karena di program studi analis kesehatan atau TLM Undi ini akan diajarkan IPA betul-betul dari nol. Jadi kita akan mengukur kemampuan teman-teman untuk sampai batas mana nih keilmuan IPA-nya, saintifiknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nanti mahasiswa TLM ini dia harus menguasai keterampilan teknis laboratorium tentunya. Dan yang kedua kan kita juga sudah tidak menggunakan skripsi ya Bu. Oke. Jadi gimana tuh? Kita juga menggunakan karya tulis ilmiah atau misalnya publikasi jurnal untuk syarat kelulusan. Jadi karena ada publikasi dan penulisan karya tulis ilmiah, jadi mahasiswa ini dituntut untuk bisa berpikir secara analisis ilmiah, bagaimana berpikir secara runut dan bukan strategis ya, ibarat terstruktur. Nah, habis itu mereka juga harus punya soft skill nih Bu. Jadi selain keterampilan teknis, mereka juga harus punya soft skill. Nah, soft skillnya itu adalah komunikasi yang efisien, etika yang baik, dan juga manajemen mutu. Nah, nantinya diharapkan lulusan TLM Undi ini bisa menjadi tenaga profesional yang mampu mendukung diagnosis, terapi, dan kesehatan masyarakat, terutamanya di wilayah Kabupaten Tangerang. Oke, berarti memang juga harus bisa nanti sampai dengan membaca hasil laboratoriumnya juga ya? Betul, karena memang tugas dari ATLM ini adalah menyajikan data sereal-realnya, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dikurang-kurangi, dan tidak boleh dilebihkan. Bayangkan kalau misalnya dia sakit atau yang harusnya nggak sakit, penyakit A, tapi tiba-tiba dilebih-lebihkan datanya, kan itu sangat berbahaya sekali. Itu perannya soft skill, komunikasi, etika, dan manajemen mutu. Oke, sahabat Undi, itu dia tadi tuh skill yang harus kamu miliki. Tapi tenang aja, nanti akan diajarin juga kan ya? Betul, karena memang pada saat kuliah. Betul, karena memang kelebihannya dari program studi TLM adalah kami belajarnya itu sebenarnya kurikulumnya sudah kurikulum OB. Jadi sudah outcome based education, di mana metodenya itu udah student center. Kita belajarnya bukan lagi tentang ceramah interaktif dan diskusi, tapi udah project based learning, simulasi sama dengan studi kasus. Jadi kita itu agar mahasiswanya itu lebih mudah memahami materi pembelajaran. Oke, dan kemudian nih, kalau misalnya nanti calon mahasiswa mendaftar di program studi analis kesehatan, kira-kira nih Bu, itu bisa langsung kerja nggak sih? Atau harus ada sertifikasi dulu? Atau gimana biasanya? Nah, biasanya tuh kalau untuk lulusan dari seluruh bidang sektor kesehatan, itu memang ada ujian kompetensi. Tapi memang lulusan TLM ini bisa langsung bekerja memang setelah menyelesaikan pendidikan dan memenuhi syarat registrasi profesi. Jadi ada surat tanda registrasi sebagai bukti legal kompetensi dia sudah berkompeten nih di bidang laboratorium medis. Nantinya lulusan TLM ini kan juga punya prospek yang luas ya, bisa di rumah sakit, laboratorium klinik, industri, bahkan di badan pusat penelitian juga bisa. Oke, berarti sebetulnya mirip-mirip sama profesi medis lain ya, harus punya STR itu tadi? Semua profesi di bidang kesehatan itu perlu STR, karena memang agar tidak ada diagnosis dari hasil yang dihasilkan. Tapi jangan salah, di sini emang di Uni diajarkan materi-materi untuk persiapan ujian kompetensinya. Oke, dan kemudian nih Bu, gimana prospek karir ke depannya untuk di bidang analis kesehatan ini? Apakah hanya untuk di rumah sakit, di kantor penelitian, atau seperti apa nih? Nah,
Tadi kan sudah sedikit termention ya sebenarnya ya, kerjanya ATLM ini itu sangat luas di laboratorium pemerintahan, sektor klinis, industri, penelitian maupun pemerintahan. Tapi mengingat nih ya, lokasi undi yang sangat ada di lokasi kawasan industri, di mana pertumbuhan rumah sakit dan kawasan industri pun di sini sangat pesat. Nah, jadi karena, dan fun fact satu lagi Bu, Prodi D3 TLM dari Universitas Dharma Indonesia ini merupakan satu-satunya program studi Diploma 3 TLM swasta di Kabupaten Tangerang. Wow. Nah, jadi dengan adanya pertumbuhan rumah sakit yang sangat pesat dan Prodi D3 TLM yang satu-satunya di Kabupaten Tangerang ini, maka bisa dibayangin dong serapan lulusan kerjanya seperti apa gitu loh. Dan juga kita mengharapkan bahwasanya nanti setelah lulusan kita sudah publikasi jurnal dan sudah lulus, lulusan TLM ini masih sangat diperlukan untuk bisa langsung bekerja di sektor-sektor klinis. Nah, nanti juga diharapkan ya, kalau misalnya lulusan Undi ini sesuai dengan visi misi prodi. Visi misi prodi ini adalah, ingat yang pertama adalah berjiwa kreatif planner dan juga memiliki kompetensi unggul dan berkearifan lokal. Karena untuk menjawab tantangan di era digital. Oke, berarti selain kerja sama orang, kalau menyambung dengan creative planner nih betul. kita juga bisa memberikan jasa sendiri dong. Betul. Karena yang namanya D3, Diploma 3 ini kalau asalkan teman-teman ketahui, ini kuliahnya cuma 3 tahun. Udah langsung siap kerja ibaratnya. Kalau S1 kan memang dia sebagai seperti bisnis digital ataupun prodi-prodi yang lain kan sebagai CEO. Nah, kalau D3 ini dia sebagai pendukung CEO ataupun pendukung rumah sakit gitu. Nah, di sini mereka itu nanti lebih banyak dituntut untuk lebih praktek. Jadi perbandingan belajar teori sama prakteknya itu 70/30. Jadi untuk prakteknya aja udah banyak, siap kerja dong gitu. Wah, luar biasa ya. Apalagi nih jurusan analis kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang cuma satu-satunya. Wow. Jadi bisa dibayangin gimana sangat prospekable ya kan. Dengan lokasi wilayah Kabupaten Tangerang yang sangat tumbuh pesat sektor ekonomi. Jadi bisa jadi penyerapannya langsung dari mahasiswa Undi ini aja nih. Betul Nah, sekali. makanya untuk teman-teman sobat Undi yang ada di rumah yang lagi nonton video podcast episode kali ini, mungkin ini adalah panggilan jiwa untuk kamu supaya bisa menjadi ATLM. Gitu ya. Dan kemudian nih Bu Rati, gimana sih caranya mendaftar untuk menjadi mahasiswa D3 analis kesehatan? Dan ada ikutan serta juga nggak sih di program 1000 beasiswa subsidinya Undi? Ada dong. Jadi program studi D3 analis kesehatan atau TLM ini juga ikut bergabung dalam program 1000 beasiswa subsidi untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Syarat-syaratnya adalah yang pertama memang domisilinya itu domisili Kabupaten Tangerang. Kalaupun memang kamu calon mahasiswa Undi ini bukan domisili non Kabupaten Tangerang, kamu bisa datang aja ke kampus, main dulu aja ke kampus, keliling-keliling, lihat dulu situasi kampus seperti apa. Nanti bisa datang ke front office kita dan nanti akan direkomendasikan apakah sesuai kualifikasi untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Rektor 1. Oke. Kemudian nih, Bu Rati, ini kan dibilang 70% praktek, 30% teori ya? Teori, betul. Nah, untuk prakteknya sendiri gimana nih? Apakah ada labnya khusus di Undi atau seperti apa? Hal yang menjadi keunikan prodi ini supaya sobat Undi di rumah lebih yakin, saya mau jadi ATLM. ATLM, betul sekali. Memang untuk belajar tentang analis kesehatan, prodi analis kesehatan ini harus didukung dengan fasilitas laboratorium. Tenang saja, kita sudah memiliki fasilitas laboratorium terpadu dan laboratorium terpadu ini ada beberapa lab analis kesehatan juga. Salah satunya adalah laboratorium kimia klinis. Di situ untuk sebagai pusat belajarnya program studi ATLM dan juga untuk alat-alat untuk pembelajaran kita ada di sana. Kalau misalnya mau touring datang ke kampus silahkan kita tunggu
gitu. Oke, jadi untuk Sobat Undi yang ingin mendaftar khususnya di program 1000 beasiswa subsidi Undi, kamu bisa mendaftar pada scan barcode yang ada di layar kamu. Dan kemudian kalau misalnya bukan warga Kabupaten Tangerang, tapi banyak aktivitas nih di Kabupaten Tangerang, tenang aja, kamu tetap bisa mendaftar, nanti akan diberikan surat rekomendasi dari Wakil Rektor Undi. Terus nih, kalau teman-teman mau datang ke Undi langsung mau lihat gimana ruang kelasnya, gimana ruang lab terpadunya, apalagi di analis kesehatan banyak prakteknya nih ya Bu ya. Betul sekali. Udah ada lab terpadu khusus prodi analis kesehatan. Ayo langsung datang ke Undi. Dan kemudian nih, Bu, kira-kira nih Bu, yang menjadi keunikan yang benar-benar unik selain satu-satunya di sini. Betul. Ada nggak sih pesan-pesan dari Ibu untuk Sobat Undi di rumah? Kenapa harus mendaftar di program D3 Analis Kesehatan? Karena ini tuh luar biasa prospek dan unik. Betul. Nah, sedikit clue ya, kenapa kalian harus kuliah di D3 Prodi Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis Universitas Dharma Indonesia. Yang pertama, tadi sudah termention, kurikulum kita sudah kurikulum OB, jadi sudah kurikulum terkini. Kita belajarnya sudah mengadaptasi dari student center. Bahwasanya kita belajar udah bukan ceramah interaktif, tapi sudah project based learning. Yang kedua, kamu akan diajari oleh dosen-dosen praktisi langsung yang bukan hanya di kuliah, hanya mengajar saja, tapi mereka juga peneliti statusnya. Jadi dosen-dosen yang ada di analis kesehatan ini bukan dosen saja, tapi dosen praktisi yang sudah mumpuni, sudah melanglang buana, jam terbangnya sudah cukup tinggi di berbagai klinik, rumah sakit maupun puskesmas. Dari segi dosennya sudah oke dong, gitu kan. Dari 3 fasilitas yang ada, datang dulu deh ke Undi, pokoknya lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kampus. Sudah ada laboratorium terpadu. Dan yang keempat, tentunya dari pembelajaran dan juga kita sudah punya melakukan kerjasama, berbagai kerjasama. Undi sudah melakukan kerjasama terhadap berbagai PT untuk serapan kerja. Dan itu juga bukan hanya untuk prodi D3 Analis Kesehatan, FYI, juga untuk semua prodi lain. Tapi memang karena Undi ini sudah aktif untuk melakukan kerjasama di berbagai kegiatan, jangan diragukan dong untuk lulusan serapannya itu lebih cepat untuk dari program studi analis kesehatan. Dan juga kita sudah banyak kerjasama di berbagai rumah sakit untuk bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi jangan takut kalau misalnya habis lulus langsung nganggur, jangan takut. Jangan takut, apalagi nih untuk kamu yang tipe-tipe orang teliti, sabar, ingin tahu banyak hal di dunia medis. Nah, ayo untuk daftar di prodi D3 Analis Kesehatan. Betul sekali. Karena sangat menarik ya Bu, apalagi menarik sekali. Prakteknya banyak sekali gitu ya. Prakteknya banyak, tapi kita melakukan praktek itu dengan having fun, jadi jangan dianggap beban, tapi dianggap sebagai belajar bersama-sama teman untuk mengenal diri sendiri, belajar tentang tubuh sendiri, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Jadi tunggu apa lagi bagi Sobat Undi yang tertarik untuk mendaftar di program studi D3 Analis Kesehatan, ayo buruan daftar langsung ke Undi, khususnya warga Kabupaten Tangerang karena sedang ada program 1000 beasiswa subsidi Undi yang bisa kalian klaim agar kesempatan menjadi calon sarjana lebih terjangkau. Caranya gimana? Kamu bisa tinggal scan barcode yang ada di layar kamu atau bisa kunjungi Instagram Undi di @undi_official supaya bisa langsung klik aja link untuk mendaftarnya. Kuotanya terbatas, jadi tunggu apa lagi? Amankan peluangmu sekarang. Oke, terima kasih banyak Ibu Rati. Terima kasih Bu Amalia sudah mengundang saya di sesi yang sangat inspiratif ini. Oke, sama-sama. Dan nanti kita akan kembali pada episode-episode dari Undi Talks berikutnya. Dan kemudian untuk Sobat Undi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan likes YouTube Undi Official khususnya di program Undi Talks. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Universitas Dharma Indonesia berintegritas, unggul, dan berkarakter. Bye.